Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eno Dewiyanti dengan NIM 1814100232 dari Ekonomi Syariah UIN SHMH Banten. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS pada mata kuliah Pasar Modal Syariah. Langsung aja, yang pertama paparkan kondisi perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dalam masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Sebutkan sumber datanya. Pandemi COVID-19 sudah mewabah di seluruh penjuru dunia, hampir di seluruh negara di dunia ini. Banyak hal yang dirugikan, mulai dari bidang politik, sosial budaya, keagamaan, bahkan di bidang ekonomi. Di Indonesia sendiri, bidang ekonomi sangat berdampak yang sangat besar. Banyak industri yang merumahkan karyawan-karyawannya, produksi pun diberhentikan karena kebijakan dari pemerintah. Namun, ada beberapa industri yang tetap berjalan, maksudnya tetap diperbolehkan untuk beroperasi. Salah satunya ialah pasar modal syariah, industri pasar modal syariah. Kondisi perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dalam masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dilansir dari CNBC Indonesia 5 Oktober 2020 bahwa total pengumpulan dana melalui pasar modal syariah tercatat lebih 77 triliun di tengah kondisi pandemi yang menghantam banyak sektor. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Hasan Fauzi mengaku meski pandemi masih berlangsung, namun tak menyurutkan permintaan dan penawaran di pasar modal syariah. Instrumen sukuk terus terbit dari sisi korporasi di tengah pandemi. Lebih dari 77 triliun fundraising di pasar modal syariah, kata beliau. Saham syariah pun terus tumbuh di tengah pandemi. Ada 46 IPO saham baru, 36 emiten yang merupakan saham syariah. Kemudian dilihat-lihat ada 709 saham tercatat dan 451 tergolong efek syariah. Beliau juga mengatakan bahwa pasar modal syariah menjadi ujung tombak alternatif pendanaan bagi negara Indonesia sendiri. Selanjutnya, dari sisi reksadana yang juga terus mengalami peningkatan, beliau juga mengatakan bahwa aset under management reksadana konvensional hanya tumbuh 7,6% dibandingkan sedangkan reksadana syariah tumbuh sebesar hampir 30%. Pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana untuk menjadi investor di pasar modal syariah Indonesia yang tidak menyalahi prinsip-prinsip Islam dalam berinvestasi. Zaman sekarang, metode keuangan syariah sudah terdengar familiar di tengah masyarakat, berawal dari bank-bank berkonsep syariah, kemudian produk keuangan syariah seperti tabungan syariah dan saham syariah. Pesatnya metode syariah ini bermula dari anggapan ada riba dan bunga tabungan yang diperoleh dari pihak bank, apalagi saham. Banyak orang yang beranggapan bahwa bermain saham atau investasi saham itu sama aja dengan berjudi. Padahal di pasar modal ada juga produk saham yang disebut saham-saham syariah. Adapun langkah-langkahnya untuk kita agar berinvestasi tidak menyalahi aturan Islam ialah yang pertama adalah kenali dulu daftar saham-sahamnya.
apakah perusahaannya ini berada unsur ribanya atau ada unsur yang melanggar aturan dari prinsip syariah. Kemudian pastikan sahamnya tuh bebas dari praktik yang tidak sesuai dari Islam. Ketika kita berinvestasi saham, maka kita harus tahu dulu sahamnya itu saham apa. Apakah sahamnya itu mengandung unsur riba atau mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Islam seperti perusahaan minuman keras. Tentu itu haram bagi kita sebagai umat Islam.